Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1641. Chapter 1641, Spirit Academies Grievous News. Qiangu Zhangting mengerutkan kening dalam-dalam. Mungkinkah orang-orang itu adalah bala bantuan sementara? Beberapa limit Douluos itu agak terlalu asing, saya pikir. Setiap limit Douluo yang tersedia adalah orang yang memiliki reputasi dan pantas. Bagaimana Shrek bisa menemukannya dengan mudah? Qiangu Dongfeng berbicara dengan suara yang dalam, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki ini. Kami akan membahas lebih lanjut setelah hasil penyelidikan keluar. Dengan sumber kecerdasan Spirit Pagoda, kita hanya membutuhkan sedikit jejak untuk menemukan petunjuknya. Anda tidak perlu direpotkan dengan ini. Tangani program pendaftaran akademi dengan benar dan saring siswa berprestasi untuk penanaman secara menyeluruh di masa depan. Nama baik akademi sebagian besar berasal dari siswa yang dibudidayakannya. Saya menolak untuk percaya bahwa kami tidak dapat dibandingkan dengan Shrek yang baru dibangun kembali di daerah ini. Iya. Qiangu Zhangting berkata dengan keyakinan penuh, jangan khawatir. Kami memiliki begitu banyak sumber daya yang tidak mereka miliki, tidak mungkin bagi kami untuk gagal. Tiba-tiba, mereka mendengar ketukan terburu-buru di pintu. Qiangu Zhangting mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam, masuk. Seorang pria parubaya membuka pintu dari luar dengan ekspresi panik di wajahnya. Oh tidak, Presiden, ini tidak bagus. Apa yang tidak bagus, ya? Harap tenang dan jelaskan dengan jelas. Jantung Qiangu Zhangting berdegup kencang. Dia paling takut mendengar berita semacam ini. Pria parubaya itu menelan ludah dan berkata, kami baru saja menyelesaikan program pendaftaran untuk hari ini. Kami telah menemukan bahwa tidak ada siswa yang terdaftar memiliki kekuatan jiwa di atas peringkat 20. Meskipun dianggap cukup langka bagi anak usia 12 tahun untuk memiliki kekuatan jiwa pada level seperti itu, seharusnya tidak ada sama sekali. Akademi Shrek telah menggunakan ini sebagai persyaratan pendaftaran selama berabad-abad. Kami kemudian berbicara dengan siswa yang datang untuk pendaftaran. Mereka memberitahu kami bahwa beberapa siswa telah dipilih setelah tes penyaringan awal. Apa yang Anda maksud dengan tes screening awal? Qiangu Zhangting tertegun sejenak. Pria parubaya itu tidak punya pilihan selain berkata, saya juga tidak tahu. Semua seleksi dan ujian kami dilakukan di dalam akademi. Namun, para siswa tersebut mengatakan bahwa tes screening awal telah dilakukan saat mereka antri di luar. Yang terpilih memasuki pintu cahaya yang berputar-putar dengan pancaran seperti pusaran dan kemudian menghilang. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipilih setelah tes penyaringan awal, jadi mereka masuk akademi untuk ujian segera setelah itu. Visi Qiangu Zhangting menjadi gelap sekaligus. Dia bertanya dengan marah, bagaimana itu mungkin? Mungkinkah staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran yang ditempatkan di pintu akademi kita semuanya buta? Bagaimana mungkin mereka tidak melihat apapun sama sekali? Pada titik ini, pria parubaya itu hampir menangis. Saya juga tidak tahu. Kami sudah melihat-lihat rekaman video dari pintu masuk akademi kami, tapi kami juga tidak bisa melihat apa-apa. Satu-satunya hal yang luar biasa adalah bahwa semua siswa terlihat mengulurkan tangan mereka saat tiba di pintu. Kemudian, beberapa orang terlihat berjalan ke samping sebelum menghilang ke udara tipis. Hanya saja staf kami tampaknya tidak menyadarinya pada saat itu karena suatu alasan. Qiangu Zhangting hendak berbicara ketika dia diganggu oleh Qiangu Dongfeng. Ayo pergi, ajak kami untuk melihat rekaman videonya sekarang. Setengah jam kemudian, Qiangu Dongfeng dan Qiangu Zhangting berdiri di depan layar besar dengan ekspresi muram. Mereka menonton video dari situasi yang terjadi di antrian di luar akademi. Staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran membimbing siswa ke dalam akademi ketika mereka mencapai pintu. Namun, para siswa jelas berhenti sejenak sebelum masuk melalui pintu masuk utama. Mereka mengulurkan tangan dan beberapa siswa berjalan ke samping sebelum menghilang. Namun, staf yang ditempatkan di pintu akademi roh bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Jelaskan kepada saya secara detail. Apa yang terjadi di sana? Siapa yang bisa memberitahuku? Qiangu Zhangting meraung marah pada staf yang berdiri di sampingnya. Mereka gemetar ketakutan. Ini bukan akademi biasa. Pusat kekuatan di Akademi Roh sama banyaknya dengan awan di langit. Anggota staf ini tidak lain adalah personel kelas rendah.
Ini akan semudah menyerahkan diri kepada Akademi Roh untuk mengambil nyawa mereka. Presiden, tolong jangan salahkan mereka lagi. Ini jelas merupakan tindakan ilusi yang sangat cemerlang. Saya sepertinya ingat merasakan fluktuasi spiritual yang kuat sesaat sebelumnya. Namun, itu sudah lenyap saat saya menyelidiki masalah ini. Saya pikir Master Pagoda Jiwa masih di Akademi Shrek saat ilusi muncul. Qiangu Dongfeng bertanya dengan kasar, ilusi. Dari manakah ilusi cemerlang ini berasal? Pada peringkat apa seorang Master Jiwa bisa melakukan ini? Han Tianyi berbicara dengan suara yang dalam, sulit untuk mengatakannya. Secara teoritis, saya akan segera dapat merasakan ketika ilusi biasa muncul dalam jarak 10 meter dari saya. Meski begitu, dalam kasus ini, pelaku sadar bahwa ilusi tersebut akan terekspos saat dicabut. Sekarang saya ingat, saya mampu merasakan fluktuasi spiritual pada saat itu karena tumpang tindih dengan fluktuasi spasial. Ini menghasilkan beberapa distorsi kecil. Jika saya memperkirakan berdasarkan ini, tingkat kesadaran spiritual orang yang menciptakan ilusi setidaknya sama dengan saya. Kalau tidak, saya tidak akan hanya menyadarinya ketika sudah terlambat. Qiangu Dongfeng menarik napas dingin. Tingkat kesadaran spiritual Han Tianyi sebenarnya telah melampaui sebagian besar dari limit Doulos. Dia pantas mendapatkan reputasinya sebagai guru roh terhebat di benua itu. Jika Shrek masih memiliki master roh lain yang basis kultivasinya spiritualnya setidaknya sekuat dan bisa bersembunyi dari Han Tianyi, itu akan terlalu menakutkan. Ini hanyalah Shrek yang baru direkonstruksi. Ini tidak bisa lagi menjadi sesuatu yang telah dikumpulkan Shrek selama 20.000 tahun. Bagaimana mereka memperoleh rahasia batin yang begitu dalam? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Lebih penting lagi, kenyataan semua itu ada di sana sepanjang waktu. Tidak ada keraguan bahwa siswa paling berprestasi telah ditangkap oleh Shrek tepat di depan pintu masuk utama Akademi Roh. Apalagi penglihatan Qiangu Zhangting menjadi gelap, bahkan Qiangu Dongfeng cukup marah untuk memuntahkan darah. Kompetisi di depan Akademi Shrek menghabiskan banyak waktu. Meskipun mereka mengakui kekalahan pada akhirnya, Qiangu Dongfeng berada di bawah asumsi bahwa Akademi Roh telah merekrut cukup banyak siswa saat mereka ditahan selama tantangan. Siapa sangka ketika mereka merencanakan melawan Shrek, Akademi Shrek telah menyelesaikan manuver brilian yang memotong tanah dari bawah kaki mereka sejak awal. Di mana mereka mempelajari teknik ini? Mereka menggunakan ilusi, tetapi sejak kapan Shrek bahkan memiliki master ilusi? Kemarahan Qiangu Dongfeng telah berkembang sampai wajahnya hampir menyemburkan darah. Jika Pagoda Jiwa mengetahui tentang insiden ini, seluruh klan Qiangu mungkin akan sangat terpengaruh. Mendirikan Akademi Roh telah menghabiskan banyak sumber daya termasuk tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan. Pagoda Roh tidak akan pernah membiarkan kegagalan seperti itu menyerang mereka. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qiangu Zhangting yang dilanda panik tidak punya pilihan selain bertanya kepada kakeknya. Qiangu Dongfeng adalah pria yang tangguh melampaui masanya. Dia menahan emosinya sejenak sebelum dia berbicara dengan nada kasar, tutup informasi ini sepenuhnya. Kirim pesanan ini ke semua orang yang mengetahui insiden tersebut. Jika ada yang berani mengungkapkannya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Staf di dekatnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat merasakan aura sedingin es yang memancar dari Master Pagoda Spirit Pagoda karena takut memprovokasi dia lebih jauh. Qiangu Zhangting segera mengerti maksud kakeknya. Insiden ini tidak akan pernah bisa diizinkan untuk mencapai personel berpangkat tinggi lainnya di Pagoda Jiwa, terutama anggota internal Pagoda Jiwa. Jika tidak, klan Qiangu akan berada dalam posisi rentan. Mereka telah mengalami kerugian besar, namun mereka tidak mampu mengungkapkan kejadian ini kepada publik. Mereka hanya bisa menderita dalam diam. Qiangu Zhangting tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomel dengan marah. Akademi Shrek benar-benar terlalu hina dan tidak tahu malu. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini? Qiangu Dongfeng melirik Qiangu Zhangting dengan dingin. Kami telah kalah. Setidaknya, kami tidak dirugikan untuk menilai jumlah siswa yang direkrut. Kami tidak akan menyisihkan upaya untuk mengembangkan kelompok siswa ini ketika semester dimulai. Kami akan mendaftarkan siswa baru setiap tahun, jadi saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan beruntung tahun depan. Bibir Qiangu Zhangting bergerak-gerak. Saat kakeknya berbicara, Qiangu Zhangting tahu bahwa dia sedang galak di luar, tetapi di dalam hati dia gemetar. Dia baru saja dihadapkan pada 5 limit Doulos dari Akademi Shrek, jadi insiden ini telah mengguncangnya sampai ke intinya. Setidaknya, Pagoda Roh sudah kehilangan kendali dalam kemampuan bermutu tinggi mereka.
Soul Land 3 Chapter 1642. Chapter 1642, You Deserve It. Ketika datang ke pejuang elit dengan kelas tertinggi, Shrek dapat dikatakan memiliki keunggulan yang jelas. Faktanya, akademi tersebut bahkan telah melampaui era Yunming. Ada 5 limit Doulos di pihak mereka. Selain itu, orang-orang itu mungkin bisa menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Mereka dianggap tidak mampu berurusan dengan Shrek secara terbuka dalam kasus ini. Selain itu, mereka sangat sadar bahwa laporan lengkap kejadian hari itu tidak diragukan lagi akan menyebarkan berita ke seluruh benua. Kata Shrek yang memiliki 5 limit Doulos dan Divine Craftsman pasti akan menyebabkan keributan besar di benua itu. Selain 2 limit Doulos di Sekte Tang, kemampuan gabungan Sekte Tang dan Shrek sudah tidak lebih buruk dari kota Shrek sebelum bencana mengerikan. Kecuali amunisi jiwa tetap peringkat God Killer digunakan lagi, tidak akan ada cara untuk menangani Shrek. Shrek mungkin bisa dihancurkan sekali lagi jika kultus Roh Kudus memilih untuk melancarkan serangan habis-habisan. Namun, saat berdiri, kultus Roh Kudus telah bersembunyi jauh. Untuk saat ini, Pagoda Roh bahkan tidak berani terlihat mencoba mencegah siswa Akademi Shrek memperoleh jiwa roh. Ini akan memberi Shrek alasan untuk mengirimkan banyak pembangkit tenaga kelas atas mereka untuk melakukan sesuatu di luar imajinasi mereka. Di masa lalu, Tangulin benar-benar menjatuhkan Pagoda Roh di Kekaisaran Roh Do. Ini benar-benar bisa menjadi proses yang sulit untuk menghadapi Shrek di masa depan. Satu-satunya hal yang berbeda tentang Shrek pada saat ini adalah dibutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulihkan fondasi Akademi kembali ke keadaan semula. Namun, faktanya Akademi Shrek sudah berdiri sekali lagi. Mereka telah mendapatkan pijakan yang kokoh sekarang terlepas dari bagaimana mereka melakukannya dan apakah yang lain mau mengakuinya atau tidak. Bersulang. Suara dentingan renyah terdengar bergema di sekitar ruang makan guru di Akademi Shrek saat kacamata mereka bersentuhan. Semua orang termasuk Tangulin, 5 limit Doulos, semua anggota Paviliun Dewa Laut, semua guru dan juga siswa yang selamat dari bencana dengan bersemangat mengangkat cangkir di tangan mereka. Program pendaftaran telah berakhir. Setelah melakukan tabulasi, total ada 321 siswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek. Yang mengejutkan semua orang, setelah ujian dan seleksi, 117 siswa telah lulus ujian. Ini adalah angka yang sangat tidak biasa dalam sejarah Akademi Shrek. Setelah rekonstruksi, Shrek menjadi sedikit lebih menerima dalam pendaftaran mereka, tetapi itu hanya berarti bahwa lebih banyak siswa yang diterima. Kesulitan ujian tetap tidak berubah. Kandidat untuk ujian masuk semuanya benar-benar percaya diri setelah pembaptisan Seven Holy Abyss. Tingkat kelulusan lebih dari 30% dan itu adalah angka yang jarang terlihat. Di masa lalu, dianggap mengesankan jika 10% siswa lulus ujian masuk Akademi Shrek. Dulu, Tangulin dan teman-teman sekelasnya juga telah mengikuti ujian. Mereka mengandalkan bakat alami mereka yang luar biasa dan kemampuan bertahan untuk mengoper. Secara total, 117 siswa lulus ujian masuk dan diterima di Akademi. Mereka menjadi angkatan pertama setelah rekonstruksi Akademi Shrek dan juga fondasi kejayaan Shrek. Sekelompok siswa memiliki kualitas yang cukup mengesankan dan tidak ada kekurangan jenius di antara mereka. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang jenius. Namun, itu adalah kemampuan Shrek yang memberdayakan bakat mereka sehingga mereka bisa menjadi jenius yang mereka inginkan selama ini. Semua kerja keras mereka dari sebelumnya telah terbayar pada hari ini. Nilai kelompok siswa ini tidak boleh dilebih-lebihkan. Para siswa sudah menetap pada saat ini dan telah check-in di kampus baru. Untuk mencegah spirit pagoda mencoba membalas dendam, Akademi Shrek tidak melakukan upaya apapun dalam mengaktifkan sistem pertahanan sirkuit jiwa sekarang. Pesta perayaan mereka saat ini tidak terlalu megah, tetapi setiap anggota Shrek bersemangat dari lubuk hati mereka. Seperti yang disadari oleh Qiangu Zhangting, Akademi Shrek yang telah direkonstruksi akhirnya mendapatkan pijakan yang kokoh setelah pendaftaran hari ini. Upaya mereka dari rekonstruksi hingga saat ini dianggap sebagai keberhasilan awal. Jauh lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengumpulkan sumber daya untuk masa depan, tetapi paling tidak, mereka memiliki semua yang diperlukan untuk mulai membangun. 5 pertunjukan kekuatan limit Doulos yang hebat dimaksudkan untuk memberitahu semua orang bahwa Shrek tidak akan mentolerir dihina. Sama seperti bagaimana Misha Dewa ditembak jatuh ketika terbang ke wilayah udara Akademi Shrek, Shrek tidak akan pernah mentolerir dilanggar. Setiap orang harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati apakah mereka mampu melawan 5 limit Doulos Shrek sebelum menghadapi Shrek. Selain itu,
Ada kuasi god asli di pihak mereka juga. Meja utama sangat besar. Tang Wulin duduk di kepala karena identitasnya sebagai penguasa paviliun Dewa Laut sementara 5 limit Douluo duduk di sekitarnya, secara alami. Setelah itu datanglah semua anggota paviliun Dewa Laut. Tang Wulin mengangkat cangkir anggurnya dan secara pribadi bersulang untuk setiap orang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah satu putaran bersulang, wajahnya sedikit memerah. Baca komik di web novel, live kami. Elder Long, tolong bersulang, kata Tang Wulin ke Long Yeiwei di sisinya. Versi muda dari Long Yeiwei benar-benar sangat cantik, hanya matanya yang tidak berubah. Mereka selalu terlihat sedih setelah mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup. Keberhasilan pendaftaran kami hanyalah langkah pertama dari kemajuan kami, tetapi itu adalah langkah yang sangat tegas. Pembentukan 7 abis suci tentunya sangat bermanfaat bagi rekonstruksi Shrek. Di kelas-kelas berikutnya setelah ini, kami akan bekerja sama dengan 7 senior dari Seven Holy Abyss untuk membina siswa kami lebih baik lagi, dengan fokus terutama pada peningkatan kualitas pendidikan kami. Kemampuan kita yang kuat perlu didukung dengan kualitas yang tepat juga. Jika tidak, kami tidak menguntungkan masyarakat, tetapi sebenarnya merugikan benua. Semua orang telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini, terutama Tang Wulin. Terus terang, banyak dari kami ragu-ragu ketika memilih Anda sebagai penguasa paviliun Dewa Laut karena Anda masih sangat muda. Namun, kami tidak punya pilihan lain pada saat dan dalam keadaan seperti itu. Aku bahkan tidak tahu berapa lama lagi untuk mencintai. Masa depan Shrek hanya bisa diwariskan kepada generasi muda. Saya sangat menyadari bahwa Anda akan memiliki beban yang sangat berat di pundak Anda ketika Anda setuju untuk mengambil peran ini. Kami juga merasakan beban yang sangat berat. Namun, Anda sama sekali tidak mengecewakan kami. Meskipun kami telah membantu Anda selama ini, Anda lebih bergantung pada diri Anda sendiri. Anda mengandalkan kemampuan Anda untuk membawa Shrek ke posisinya saat ini sedikit demi sedikit. Anda membantu rekonstruksi Shrek selangkah demi selangkah dan membangunkan pohon kehidupan kuno. Setiap orang bisa melihat setiap bagian dari itu. Akibatnya, saya harus mengatakan ini kepada Anda pada kesempatan ini. Anda pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai penguasa paviliun Dewa Laut. Kata-kata Elder Long membuat Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya menggigil, dan matanya memerah dalam sekejap. Meskipun dia sangat sadar bahwa dia tidak boleh menangis, mengingat identitasnya sebagai Master Paviliun Dewa Laut, dia menemukan bahwa dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Bertahun-tahun ini benar-benar berat baginya. Kehidupan baik yang dia miliki di masa lalu benar-benar lenyap dalam sekejap ketika kota Shrek dihancurkan dalam ledakan itu. Dia memikul beban berat, menyaksikan cinta dalam hidupnya meninggalkannya, kehancuran Shrek dan pembunuhan orang tua angkatnya oleh Blood Demon. Dia terus-menerus dihadapkan pada musuh yang tangguh, baik terang-terangan maupun dalam kegelapan. Orang-orang di luar hanya bisa melihat bahwa dia tumbuh dengan kecepatan penuh dan kemampuannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Dia berubah dari bukan siapa-siapa di 7 monster Shrek menjadi Master Sekte Tang dan Master Paviliun Dewa Laut dari Akademi Shrek yang mengejutkan benua itu. Dia seperti legenda hidup. Dia seperti karakter utama yang telah berbuat curang dalam permainan untuk mencapai kesuksesannya. Karena itu, berapa banyak orang yang menyadari penderitaan yang dia alami di lubuk hatinya dan perselisihan yang telah dia lawan. Selama bertahun-tahun, dia berjalan di jalan setapak sedikit demi sedikit dan melewati rintangan satu demi satu. Setiap langkah yang diambilnya disertai dengan rasa sakit dan bahaya. Dia mampu mengertakkan gigi dan menahan rintangan satu demi satu karena penyesuaian konstan tubuhnya dan ketinggian yang terus-menerus. Keadaan pikirannya telah berkembang selama ini, namun tidak peduli berapa banyak dia telah tumbuh, dia masih bisa merasa lelah seperti orang lain. Dia bekerja keras untuk rekonstruksi Shrek. Dia telah meminta klan kera raksasa Titan untuk akademi dan membawa Kilin Douluo Tong Yu sehingga rahasia batin Akademi Shrek bisa menjadi mendalam sekali lagi. Pada saat yang sama, dia juga berperang melawan bencana alam setiap hari dan melakukan pemurnian surgawi tanpa henti. Siapa yang mampu dibaptis oleh bencana alam setiap hari? Itu mungkin bermanfaat untuk kemampuan dan basis kultivasinya, tetapi berapa banyak orang yang akan memahami rasa sakit karena diledakkan oleh bencana setiap hari? Rasanya seolah-olah tubuhnya akan dirobek dan diaduk menjadi beberapa bagian. Itu adalah sensasi mendalam yang hanya bisa dirasakan seseorang dengan mengalami prosesnya. Dia telah berhasil. Selama bertahun-tahun, dia berhasil melewatinya. Dia telah berubah menjadi orang yang teguh. Dia mampu menghadapi lawan dengan berani terlepas dari seberapa kuat mereka. Namun demikian, dia juga memiliki sisi yang rapuh.
Dia mengalami saat-saat terbangun di tengah malam dalam kesakitan karena yang dia lewatkan. Pada saat itu, ketabahannya dihancurkan oleh kata-kata Elder Long. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Maafkan saya. Tang Wulin berdiri dan berbalik dengan punggung menghadap ke meja. Dia menolak untuk membiarkan orang-orang ini melihatnya karena dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Duduk di sisinya yang lain, Yali segera berdiri. Dia membuka lengannya dan memeluknya. Anakku, kamu sangat menderita selama bertahun-tahun. Kalian semua punya dan kami bisa melihatnya. Anda terutama telah dibebani dengan terlalu banyak tanggung jawab dan banyak hal yang tidak seharusnya Anda lalui di usia Anda. Namun, Anda juga terus tumbuh dengan cara yang sama saat Anda menanggung kesulitan ini. Itu telah membuatmu lebih kuat dan lebih kuat. Soul Land 3 Chapter 1643. Chapter 1643, Concerted Effort to Guard Till Eternity. Bukan hanya Tang Wulin, sisa 7 monster lainnya memiliki mata yang memerah. Setelah kota Shrek hancur, mereka mirip dengan anak-anak tanpa rumah. Setiap orang memiliki tujuan untuk membangun kembali rumah mereka, Akademi Shrek. Mereka bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Hari ini adalah hari di mana Shrek akhirnya mencapai kesuksesan. Setiap orang dari mereka berseri-seri dengan bangga dan diliputi emosi atas pencapaian mereka. Tang Wulin berhasil mengendalikan emosinya dengan susah payah. Dia berbalik sekali lagi. Terima kasih, Elder Long, dan terima kasih untuk setiap orang di sini. Rekonstruksi Shrek adalah hasil dari upaya bersama semua orang. Saya hanya berharap dapat memperkuat fondasi Shrek sekali lagi. Saya berjanji untuk menjaga gelar Shrek menjadi akademi nomor 1 di benua sampai keabadian. Saya akan memastikan bahwa Shrek akan tetap netral, menghentikan semua perang, dan membawa perdamaian dan pembangunan ke benua itu sehingga benua itu akan terus berkembang dan memiliki masa depan yang cerah. Long Yeiwei berbicara dengan baik. Inilah dasar keberadaan Shrek. Akademi telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini selama bertahun-tahun. Pertumbuhan master jiwa dan perkembangan perangkat jiwa telah menghancurkan lingkungan benua. Itu juga mengakibatkan penipisan sumber dayanya, kehancuran bintang Douluo, kerusakan pohon emas kuno, dan layunya benih kehidupan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan benua Douluo, sehingga bisa mendapatkan kembali vitalitas dan kecemerlangannya sekali lagi. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita cukup kuat untuk melaksanakan tujuan kita. Kita perlu memiliki kemampuan untuk mengatasi kekurangan kita. Karenanya, Shrek harus kuat. Pohon emas kuno dihancurkan dan benih kehidupan telah layu. Ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan di seluruh benua. Sayangnya, sangat sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Sebelumnya, lingkungan benua Douluo semakin buruk. Semua sumber daya habis. Umat manusia mengeksploitasi benua tanpa henti tanpa moderasi apapun. Benua itu pada akhirnya akan hancur. Tang Wulin mengangguk setuju dengan apa yang telah dia jelaskan. Dia sudah mengambil keputusan sejak sebelumnya. Tugas masa depannya adalah memulihkan vitalitas pohon kehidupan kuno setelah kebangkitan Akademi Shrek berada di jalur yang benar. Pada saat yang sama, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lingkungan di benua itu. Ekosistemnya adalah dasar dari seluruh benua. Vitalitas planet terkait erat dengan ekosistemnya. Umur planet akan dipersingkat jika ekosistemnya terus-menerus dihancurkan. Umat manusia telah menyebabkan kerusakan parah pada planet ini. Pada gilirannya, seluruh bidang akan membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya bagi umat manusia. Sebagai anak alam dan plane yang dipilih, Tang Wulin sangat menyadari hal ini dari pemahamannya yang menyeluruh tentang hukum planar. Karena itu, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membuat perubahan dengan kemampuan terbaiknya. Dia berusia lebih dari 20 tahun saat ini. Shrek menjadi lebih kuat juga. Kemudian, dia akan mengambil politik setelah Shrek mendapatkan pijakan yang kuat seperti pada awalnya ketika Akademi Shrek menjadi pemimpin fraksi independen di Parlemen Federal. Dia pasti akan merebut kembali posisi itu. Dengan melakukan itu, dia dapat mengandalkan pengaruh Akademi untuk membuat perubahan yang sangat dibutuhkan. Shrek adalah kekuatan rendah di Parlemen Federal tetapi mendapat pengakuan parlemen sekali. Bagaimanapun, sudah waktunya bagi Shrek untuk membuat kehadirannya terasa. Pesta itu berlanjut sampai semua orang menikmati diri mereka sendiri sesuka hati mereka. Setelah kerumunan bubar, Tang Wulin kembali ke kamarnya di lantai atas gedung akademik utama. Ruang dan bengkel tempatnya berada di lantai yang sama. Pada hari-hari biasa, dia jarang meninggalkan tempat itu. Perasaan mabuk yang dia rasakan dari pesta sebelumnya telah memudar. Dengan kondisi fisiknya,
alkohol tidak mempengaruhinya. Dia tidak perlu mengontrol kondisinya karena esensi darahnya yang kuat cukup untuk menetralkan efek alkohol dengan mudah. Dia memadatkan jiwanya untuk memulai penglihatan batinnya. Segera, dia memasuki keadaan meditasi melupakan diri sendiri dan dunia. Saat kekuatan jiwa di dalam tubuhnya mengalir secara alami dan bebas, permukaan kulitnya mulai riak dengan lapisan warna emas samar. Lapisan warna emas itu kaya dengan tekstur yang samar. Striasi yang muncul di dalam lapisan emas tidak jelas. Pada saat yang sama, ada pancaran samar 7 warna beredar di lapisan emas luar. Saat ini, Tang Wulin sepertinya telah menyatu dengan seluruh dunia planar. Sepertinya dia telah menjadi bagian dari seluruh plane. Dia telah berkultivasi dengan pemurnian surgawi terus-menerus tidak hanya untuk menempa logam tetapi juga tubuhnya pada saat yang bersamaan. Faktanya, dia telah berhasil mengembangkan teknik rahasia sekte tubuh sekte. Selain itu telah menyatu dengan garis darah Raja Naga Emasnya menjadi satu. Dia sekarang memiliki fisik yang kuat yang bahkan tidak mungkin dimiliki oleh Limit Douluo. Jika tidak, dia tidak akan berani menahan serangan yang sangat kuat dari staf Qianghu Dieting. Ketika dia dipukul oleh staf Qianghu Dieting, Tang Wulin menyadari bahwa dia telah memahami ledakan kekuatan tertinggi dunia. Dia menemukan bahwa Qianghu Dieting jauh dari mengungguli. Dia menilai dari kekuatan Qianghu Dieting ketika dia melepaskan stafnya. Namun, Qianghu Dieting mampu memanfaatkan kekuatan jiwanya dengan panduan kekuatan planar. Kekuatan yang kuat adalah hasil dari penghancuran kekuatan planar oleh Qianghu Dieting. Dia membimbing kekuatan untuk menghasilkan serangan ledakan mengerikan dari pertempuran langit dan bumi. Fokus serangannya adalah ledakannya. Bahkan tanpa perawatan pohon kehidupan kuno, tubuh Tang Wulin akan sembuh jika dia diberi waktu untuk memulihkan diri. Setelah terobosan ke segel lapisan ke-14 Raja Naga Emas, kemampuan penyembuhan dirinya telah ditingkatkan ke tingkat lain. Itulah mengapa dia dapat mempertahankan usahanya dalam pemurnian surgawi tanpa melelahkan tubuhnya. Inti jiwa kedua di dalam otaknya telah terbentuk secara bertahap. Itu berbeda dari inti jiwa di perutnya. Inti jiwa kedua dalam bentuk naga emas kecil. Awalnya, itu berbentuk seperti inti jiwa biasa. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa inti jiwa kedua mirip dengan naga emas kecil yang telah mengebor keluar dari dalam telur. Apalagi itu tidak terpaku tapi mobile. Faktanya, naga emas kecil itu sepertinya bertindak sesuai dengan 4 lapisan segel Raja Naga Emas yang tersisa. Di hadapan inti jiwa kedua, aura 2 inti jiwa besar saling membimbing. Selain inti naga, seluruh orang Tang Wulin mengalami perubahan kualitatif. Tang Wulin dibaptis tanpa henti dalam bencana alam setiap hari. Itu juga merupakan proses baginya untuk menggabungkan kemampuan tubuhnya dengan 3 inti besar untuk memfasilitasi interaksi mereka satu sama lain. Selama beberapa bulan terakhir, Tang Wulin menghabiskan waktunya untuk terlibat dalam proses paling penting yaitu menstabilkan dirinya sendiri setelah terobosannya ke peringkat Hyper Douluo. Sejak dia menjadi Hyper Douluo, dia menemukan bahwa kultivasinya menjadi lebih mudah dibandingkan dengan masa lalu. Tubuhnya sekarang cocok dengan seluruh plane. Sangat sulit bagi Hyper Douluo biasa untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi selama kultivasi. Kekuatan langit dan bumi akan secara spontan terakumulasi di sekitar Tang Wulin untuk diserap ke dalam tubuhnya. Ditambah lagi, kecepatannya meningkat. Apakah itu hal yang bagus? Sepertinya begitu. Bagaimana bisa menjadi hal yang buruk bagi kultivasi master jiwa untuk terus berakselerasi? Bagaimanapun, Tang Wulin telah menderita karena ini sejak pertempuran hebat dengan plane iblis dan pengalamannya menyalurkan kekuatan kehidupan. Peningkatan akselerasi basis kultivasinya telah menghasilkan kemampuannya menjadi sangat kuat. Namun, dia menghadapi dilema. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin tinggi kemungkinan segel Raja Naga Emasnya pecah secara spontan. Energi besar yang terkandung di tubuhnya secara alami akan menekan segel. Kecepatan elevasinya tampaknya tidak normal. Faktanya, itu bisa dikaitkan dengan jiwa bermusuhan yang tersembunyi di bagian terdalam dari segel ke-18 Raja Naga Emas. Jiwa Raja Naga Emas yang tersembunyi telah berusaha menghancurkan kemauannya pada beberapa kesempatan sehingga itu bisa mengendalikan pikirannya. Akibatnya, Tang Wulin sangat berhati-hati dalam menekan pertumbuhan basis kultivasinya. Soul Land 3 Chapter 1644 Chapter 1644, The Term Begins. Sudah beberapa waktu sejak terobosannya ke peringkat Hyper Douluo. Jika dia telah mengembangkan kultivasinya tanpa gangguan apapun, dia mungkin telah berkultivasi ke peringkat 96 atau bahkan 97 sekarang. Namun, dia belum mencapainya.
Dia telah menekan basis budidayanya di peringkat 95. Ia tidak meninggikan basis kultivasinya tetapi lebih suka membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia mengarahkan kekuatan planar yang dia kendalikan untuk memasukkan 4 lapisan segel yang tersisa sehingga segelnya lebih stabil. Dalam arti tertentu, hukum planar sangat mirip dengan kekuatan dewa. Segel di dalam tubuhnya dibentuk dengan kekuatan dewa Tang San di awal. Oleh karena itu, Tang Wulin mampu menstabilkan segel sampai batas tertentu setelah menguasai hukum planar. Tang Wulin memadatkan kekuatan jiwanya yang meningkat dengan sengaja. Dia kemudian menekannya dengan kekuatan mutiara Dewa Es yang diberikan kepadanya oleh Gu Yuena. Kekuatan jiwa dipadatkan menjadi inti naganya sehingga basis budidayanya tidak dapat ditingkatkan lagi. Tindakannya membantu menstabilkan segel Raja Naga Emas. Pada saat yang sama, Tang Wulin tidak perlu khawatir tentang bahaya yang disebabkan oleh segel Raja Naga Emas jika dia mengangkat dirinya sendiri di masa depan. Juga, dia akan bisa membuat dirinya kuat dalam waktu singkat. Mengenai sejauh mana kekuatannya, sulit baginya untuk mengukur sekarang. Namun, dia merasa nyaman dengan metode kondensasi dan penekanan basis kultivasinya yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Pancaran samar 7 warna berubah lebih padat secara bertahap dan menerangi seluruh ruangan dengan 7 warna cerah. Itu adalah elemen murni yang ditarik oleh kekuatan planar untuk membaptis tubuh Tang Wulin. Saat dia bernafas, energi elemen ini berubah menjadi lebih padat hampir mirip dengan zat padat yang berputar di sekitar tubuhnya. Hari berikutnya masih pagi. Dentang, 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 dentang. 9 lonceng yang merdu terdengar bergema di dalam Akademi Shrek. Suara itu bertahan di udara tetapi segera menyebar ke arah danau Dewa Laut di kejauhan. Bel berbunyi adalah panggilan untuk pertemuan. Sudah menjadi tradisi Akademi Shrek untuk membunyikan bel 9 kali ketika semua staf, guru, dan siswa diminta untuk menghadiri kebaktian. Itu menandakan pengumuman masalah penting kepada komunitas. Hari ini juga merupakan awal istilah untuk Shrek. Lonceng bel menandakan upacara pembukaan semester baru akan segera dimulai. 117 siswa dari pelataran luar telah berkumpul di arena yang luas dengan dipandu oleh para guru. Jika dibandingkan dengan perakitan semua 6 kelas selama masa Prima Shrek, angka dalam perakitan saat ini hampir tidak signifikan. Faktanya, total lebih dari 100 orang tampak tidak penting di arena yang luas. Meskipun demikian, itu menandakan awal gemilang baru bagi Shrek. Sebuah platform lebar dibangun di depan arena. Saat ini, Tang Wulin berdiri di tengah platform sementara 7 monster Shrek lainnya berdiri di sisinya. Ia bergabung dengan ketua pelataran luar Wu Zhangkong dan sekelompok guru dari pelataran luar juga. Tang Wulin merasa puas melihat mata para siswa yang antusias dan berapi-api. Sebenarnya, dia adalah pengguna pertama yang mengalami ilusi yang diciptakan oleh Seven Holy Abyss. Dia telah menyaksikan ilusi itu 5 kali berturut-turut. Meski sibuk, ia tetap berhasil menontonnya sebanyak 5 kali. Dia melihat orang tuanya ketika mereka masih kecil. Dia melihat orang tuanya ketika mereka pertama kali masuk Akademi Shrek. Dia bahkan menangis dalam diam saat melihat mereka pertama kali. Dia menemukan bahwa dia tidak menyimpan sedikit pun dendam terhadap 7 iblis tua sejak saat itu dan seterusnya. Ayahnya tampak normal sedangkan ibunya cantik. Pengalaman itu memberikan dampak yang luar biasa pada pikirannya. Itu sudah cukup baginya. Meskipun dia adalah orang yang tamak, dia tidak pernah puas lagi. Tidak diragukan lagi, anak-anak ini sebelum dia mengalami kenangan yang sama. Mereka semua telah menyaksikan asal-usul Akademi Shrek. Itulah rahasia dan tradisi batin Shrek, hanya saja itu disajikan dengan sempurna oleh 7 iblis tua. Tidak peduli seberapa kaya pagoda jiwa, mereka masih 10.000 tahun di belakang Akademi Shrek. Mereka tidak menyadari pengorbanan yang dilakukan para senior dan tetua Akademi Shrek untuk Akademi. Generasi pertama dari Shrek Seven Monsters pernah melawan kekuatan gelap di awal. Jika tidak, nasib benua akan mengerikan jika War God Hall mendominasi dunia. Pendiri Sekte Tang dan generasi pertama orang-orang dari Shrek adalah pahlawan sejati dalam sejarah. Itu bukanlah sesuatu yang ditemukan dalam cerita. Di sisi lain, kenyataan sangat mempengaruhi masyarakat. Anak-anak ini berusia 11 atau 12 tahun. Mereka berada pada usia di mana mereka paling mudah dipengaruhi. Setiap dari mereka semurni selembar kertas biasa. Shrek akan drawing ilustrasi mereka di atas lembaran kertas kosong ini. Penerimaan mereka ke dalam 7 abis suci adalah untuk menilai ideologi dan moralitas mereka. Hasilnya di luar dugaan dilihat dari situasi saat ini.
117 siswa dibagi menjadi 4 kelas. Ada 3 kelas dengan masing-masing 29 siswa dan 1 kelas dengan 30 siswa. Guru dari keempat kelas itu dekat dengan Tang Wulin. Guru kelas 1 adalah Luo Guixing yang pernah memiliki nama sakler. Guru kelas 2 tepatnya adalah Wu Siduo. Adapun kelas 3, gurunya adalah Immortal Su Yucheng, sedangkan guru kelas 4 adalah Das Gold Bear yang Nianxia. Mereka semua adalah teman sekelas Tang Wulin di masa lalu. Terlepas dari Jade Snake Zheng Yiran yang sedang melakukan penelitian tentang racun, mereka berempat adalah guru yang ditunjuk dari 4 kelas pelataran luar. Saat ini, mereka berdiri di depan kelas mereka saat mereka melihat Tang Wulin di peron. Tang Wulin merasa seperti sedang kesurupan ketika dia melihat ratusan orang di bawah peron. 1 dekade lalu, dia berdiri di bawah peron. Ia merasa cemas dan antusias sekaligus mengamati para pemuda yang siap memulai semester baru. Dia sangat ingin menjadi murid baru di Akademi Shrek lagi. Namun, dia sekarang berdiri di peron sebagai jurumudi Akademi Shrek. Halo semuanya, saya Wu Zhangkong, Presiden Pelataran Luar Akademi Shrek. Wu Zhangkong berbicara dengan suara nyaring, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah anggota Akademi. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Akademi Shrek pernah menjadi sasaran kekuatan jahat dan menderita bencana besar. Kami belum pulih sepenuhnya dari kesedihan akibat bencana besar itu bahkan sampai sekarang. Bagaimanapun, Anda semua harus menyadari tradisi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua. Shrek yang direkonstruksi tidak jauh berbeda dari masa lalu. Persyaratan kami tetap ketat seperti sebelumnya. Jika suatu saat Anda merasa tidak bisa mengikuti perkembangan akademi kami, maka saya minta maaf. Anda harus meninggalkan Shrek. Shrek membiarkan monster saja, bukan orang biasa. Di sini, satu-satunya misi Anda adalah memastikan bahwa Anda adalah bagian dari barisan monster. Ekspresi Wu Zhangkong tetap dingin seperti biasanya. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sama sekali tidak ada cara untuk melihat perbedaan dalam penampilannya. Saat dia berdiri di sisi Wu Zhangkong, Tang Wulin tiba-tiba merasa agak lucu, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar Wu Zhangkong memberikan pidato yang begitu lama. Guru Wu yang sedingin es adalah Presiden Wu yang sombong sekarang. Dia tetap menjadi idola Tang Wulin dengan jubah putih, pedang biru, dan sikap sedingin es, sama seperti sebelumnya. Karakter dinginnya tidak akan pernah berubah sampai keabadian. Selanjutnya, kami akan mengundang Master Pavilion Dewa Laut, Jurumudi Akademi, Yang Mulia Kaisar Naga Dou Luo Tang Wulin untuk berpidato. Wu Zhangkong memperkenalkan Tang Wulin setelah pidato pembukaannya. Tang Wulin mengambil langkah maju sementara Wu Zhangkong mundur secara alami. Tang Wulin menatap para pria muda dengan ekspresi bersemangat di bawah panggung. Jiwa bela diri adalah kekuatan luar biasa yang diberikan oleh benua Dou Luo. Itu datang dalam berbagai bentuk dan ada di mana-mana. Bahkan orang biasa pun bisa mendapatkan keuntungan dari jiwa bela diri. Jika jiwa bela diri Anda adalah cangkul, maka kemampuan Anda untuk menggali tanah lebih baik daripada yang lain. Jika jiwa bela diri Anda adalah kapak, maka Anda dapat menebang lebih banyak pohon daripada yang lain. Di sisi lain, setiap orang di sini termasuk saya adalah penerima berkah surga. Ini karena kami tidak hanya dianugerahi jiwa bela diri, tetapi kami juga memiliki kekuatan jiwa terkait. Itu membuat kita menjadi master jiwa kita sebenarnya.